Padahal gue makan lontong doang daripada gue kayak ingus gue. Soalnya jablanya banyak kan. Paling kiri dan paling pojok ada Pasti tukang dia- DVD. Ada yang jualan karet. Gak mau dikat, gak mau disensor, gak mau repot. Jangan baper, jangan dipikirin, jangan gak ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Minggir. gue. Minggir bentar. Lu udah mana nih? Ciki boy. Ciki. Opening dulu lu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apaan lu gitu? Oke, ketemu lagi dengan kita. Kita akan hari ini membahas tentang wisata malam yang belakangan ini sih masih sempat dicari sama anak muda ya, apalagi anak nongkrong yang sering jalan-jalan malam nih teman-teman nih. Mungkin yang nggak betah atau yang bosen di dalam gang aja atau di depan gang doang nongkrong gitar-gitaran. Mungkin ada yang jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, yang rame, yang asik, yang banyak penglihatan, yang banyak apa bahasanya? Enggak nyemai lu. Metin. Yang banyak apa? Pokoknya banyak berkesan lah. Terutama buat kita yang dulu waktu zaman-zaman SMA, kita tiap malam jalan, bulan puasa kita sahur-sahuran. Ini udah nggak ngebahas COVID ya. Ini kita- COVID udah lah, anggap kita berdamai kalau kata Pak Presiden. Hai Pak Presiden, damai dulu kita dengan COVID-nya. Jadi gue punya kejadian banyak banget sama orang ini, orang yang sebelah gue ini. Jadi banyak jalan-jalan malam mulai dari sahur on the badak, itu katanya bejo, tuh sahur on the badak. Iya, ada teman kita namanya Bejo, orangnya, "Boh, Makan kalau nasi lo uduk tahu pakai kecap, nasi padang pakai kecap, lu bayangin aja. apapun dia makan pakai kecap." Kecap lover boy. Sampai- Kalau ada kecap sedap disponsorin tuh orang tuh. Sampai akhirnya kita sebutnya setan kecap karena dia Nah. nggak bisa makan kalau nggak ada kecap. Nah, itu sahur on the badak tuh dari dia tuh. Jadilah tercetuslah wisata malam ini. Sampai akhirnya kita tiap malam pernah ya. Dari zaman-zaman SMA tuh kita hampir tiap malam keluar nggak sih? Oh, iya. Gue tuh Blok S lover lah pokoknya lah. Namanya Blok S tuh sate padang tuh. Apalagi zaman-zaman dulu tahun-tahun kita Padahal gue SMA. makan lontong doang daripada Lu yang kagak, makan lontong sama bumbu doang. gue kayak ingus gue. Yang gitu, ntar orang Padang Iya nonton. bener. Nggak Mangku enak. Padang bos. Biar kata. Ntar yang dagang nonton, kan kagak enak. tapi seru, asik banget. Enak sih jalan-jalan malam kita santai. Kita waktu itu sekitar Jadi gue jalan malam sama nih orang udah lama banget sebelum akhirnya gue kerja ya kan. Di wisata malam itu yang paling gue cari banget ketika gue jalan-jalan dari Harmoni sampai dengan ke Glodok. Wisata malam paling asik tuh. Paling kiri dan paling pojok ada Pasti tukang dia- DVD. Pasti di antara kalian tahu tuh dari Harmoni sampai Mangga 2 ada tuh. Apa ada tuh di situ? Ada karet-karet. Ada yang jualan karet. Ada yang jualan obat pusing. Iya bener tramadol gembel. Batu kita kerudung. Kucing. Heran Kucing. Oh dia on air be order. Ya di sana banyak. Banyak Jadi macem-macem yang disajikan di wisata malam itu. Gue sih love you bener sama Harmoni dah. Gue nggak tahu sekarang kayak gimana itu Harmoni itu. Ini gue nggak bisa keluar malam gue. Tapi kalau wisata malam itu lebih ke ini sih, bukan lebih ke kita lebih kenal dunia malam itu seperti apa zaman dulu kan. Kita kan paling jarang banget tuh anak seumuran kita jalanan tengah malam subuh. Umuran lu tua enggak? Gue enggak. Weh, lo sama gue beda setahun doang. Lu tua. Sombong cuma beda setahunnya sombong. Enggak. Yang begini. Pengalamannya lebih banyak. Uban banyakan lu. Nih. Tapi janda lo duluan gue. Iya, pokoknya malam-malam tuh seru. Jadi kisahnya nggak jelas awalnya dari nongkrong ngenjang-ngenjang main gitar gue sama dia. Ketika main gitar sama dia bete, keluarlah malam ceritanya mau nyari nasi uduk tuh. Nasi uduk perang. Sama si Opa tuh. Pak, ada namanya Andika. Dia itu orang paling tua di antara kita. Kalahnya mesin bubut. Nggak mau dengerin dia. Heran. Suara Canggih paling banget. kenceng, paling Iya. tua, paling bawel, paling nggak mau kalah. Nah, cakep. Untung dia nasibnya bagus sih Tio di Amerika ya. Sekarang dia di Amerika, Amerika, lo, coy, Pak, heran. kalau nonton. Tapi tetap jamet standmet tetap. Dia foto dari atas boy. Dia foto tetap dari atas. Gak Gua kenal dia bingung. tinggal di mana ya, tetep Iya. udah. Foto dari mau kata kameranya GoPro kayak apa? Angle atas. Itu dia paling cakep begitu kali. Nah, angle menurut dia paling the best lah. Nah, balik lagi soal wisata malam. Nah, kalau ada dia tuh kayaknya paling tahu di antara kita. Pasti itu jalan. dia paling depan, dia paling mimpin jalan. Ya paling punya SIM duluan dia boy. Juga sih. Senior banget. Ya pokoknya dia tuh
gue tau nasi perang tuh. Jadi lu dulu Kalau dulu lu nasi perang di mana ya nasi lokasinya? perang tuh adanya dulu tuh di Jalan Baladewa yang deket Senen. Nah, kalau temen-temen ada yang tahu Senen tuh Senen Pasar Senen, tuh kesononya lagi ada jalan namanya Jalan Baladewa. Nah ketika lo masuk sono tuh yang kayak Brazil kotanya tuh, yang ada This is Brazil. This is Brazil. Nah itu tuh nasi perang tuh dari situ tuh. Nasinya banyak, lo makan sampai capek ngunyahnya. Lauknya bebas nggak sih? Enggak, standar lah. Dia, Bihun, dia dasarnya nasi uduk. Gue belum pernah lo ke sono. uduk boy, yang telurnya kayak tajos. Telurnya tipis banget kayak tajos. Iya, di saat-saat kalian pada kesana tuh gue nggak pernah ikut loh. Iya pokoknya nasi perang sampai akhirnya nemu nasi namanya nasi bedeng. Lokal ya bodoh bicara ini obrolan deh. Iya, Nasi bedeng tuh. Sorry nih guys ya. Kita Iya, ngobrol kalau- cuma cerita masa lalu kita aja nih. Nah, nasi bedeng itu tuh adanya di deket studionya Om Pai, Pai-nya BIP. Palu Kalau studio. masa daerah lebih general lah. Biar orang di situ. Jadi Cempaka Putih itu pusat. Ikan pasti kan Cempaka Putih itu ada AP-nya lagi. Jalan lu tahu jalan di situ. Pokoknya bedeng lah. Bedeng sono. Lah orang Jadi Kemayoran tuh. lo tahu nasi bedeng di mana kali. Enak. Ya kalau lo tahu ketan susu ya di situ ada lah. Nah, itu ketan susu juga salah satu destinasi ketika lo wisata malam. Kalau lo Dan itu pun jadi image orang Kemayoran kalau gue bilang. Iya. Gue setiap kemana ketemu orang kantor, ketemu di mana, tinggal di mana di Kemayoran. Wih, deket ketan susu dong. Padahal rumah gue nggak di situ. Gimana lu? Gue ngejelasin gimana nih? Ditambah lagi ada bawain dong ketan susu. Lah di kantor punya bapak gue kali main bawain aja. yang ngeselinnya lagi, sono jablanya banyak kan, brengsek kan. Gue tapi heran, zaman-zaman- image-nya jablay mulu heran. Otak orang kenapa sih jablay? Zaman-zaman kita masih sekolah kan ada tuh satu tempat, satu wadah gitu namanya kita istilahnya apa dulu ya? Dibilang itu tempat jablay gitu. Ini, lupa gue. Ada lah pokoknya satu tempat gitu. Di mana Gang kalau laler, kita gang masuk, laler. kita udah kayak laler tuh. Yang laler. Kita udah kayak biji mangga yang dibuang atau dilalerin gitu kan. Iya. Boleh Om, second baru tawarnya dulu. Tawar gitu brengsek. Kira dicolek dia ngamuk. Ya pokoknya wisata malam. Ya, di situ banyak macam-macamnya ya kan. Jadi untuk nuansa wisata malam itu tuh gue nggak tahu sekarang ya. Setelah tuh gue udah nikah, kedua Covid boy sekarang Nah, susah. ditambah pandemi itu selama gue masih muter-muter Kemayoran ya. Lu Kemayoran doang, rumah gue mah Jakarta jauh. Nih gue jelasin dulu nih kondisinya Bapak lagi gue begini. Kemayoran, bapak gue Kemayoran. Mau gue jauh Jakarta. Kondisi lagi pandemi kayak gini, ada sih beberapa titik kemarin tuh yang biasanya rame, yang biasa identik dengan bikin macet, sepi. Apa Gak ya? tahu tuh orang pada kemana. Malam tuh pagi, siang. Malam lah kan kita ngomongin malam. Kan biasa kalau malam tuh kemarin ada aja kan tukang makanan, tukang jajanan segala macam kan. Dulu Kesian zaman juga gitu sih, kan. bener. Iya, apalagi kan Kesian sih. terlebih lagi buat mas-mas atau bapak mbak-mbaknya yang Padahal tuh dulu tuh kalau lo Yang dagang. dulu nih gue kecil nih di dekat gedungnya Indogrosir dekat MGK tuh. Kalau sore tuh sono ada banci main kasti. Iya benar. Banci main kasti. Itu dia larinya kenceng boy kayak pakai dinamo cukin. Lo gak bakal kebayang dia malam menjadi banci, paginya jadi olahragawan. Pagi siangnya naik delman. Mana betisnya gede-gede, keker-keker kalah betis gua kali. Banci kenceng banget. Kalahnya botol Fanta digeprak. Ya pokoknya seru itu malam bener. Dan gue kangen tuh sama temen gue yang punya usaha di daerah Kota Tua, namanya Angkringan Si Boy. Itu satu kota tua nggak mungkin nggak kenal si Boy. Nah bener. Nggak mungkin kenal. Ini kalau dulu tuh zaman gue kuliah tuh Angkringan Si Boy itu kayak ini, kayak Kang Mus, preman pensiun tuh. Kang Mus, bener. Banyak ininya yang ajudannya. Ya lo. Iya. Pernah kita main ke sana, bukannya kita bayar parkir, tapi kita mana kasih duit tukang parkirnya. Kasih Samsu, kasih Samsu heran. Dikasih rokok sama tukang parkirnya gimana coba? Nah, tukang parkir siapa sih? Ari ya namanya? Ari namanya. Ari ya. Mau Dan gua hebatnya bingung. lagi tukang parkir itu dia bisa beli motor. Bisa punya rumah bener kan? Punya rumah malah. Kang Iya, parkir malah. punya rumah ya. Di sini mau kardus anjing bener. Tapi memang Kota Tua tuh paling keren sih. Emang, Kalau untuk emang. malam Canggih, sih, Bang. makanya banyak spot-spot orang yang bikin prawedding atau Bikin bikin foto cupang, bikin pulau sokin. Cupang gue. banyak. Ya pokoknya lo kapan sih terakhir keluar malam kucing? Udah gak pernah jujur. Semenjak gue merit tuh gue udah yang jarang banget keluar malam kecuali pulang kerja. Lo kapan terakhir pulang malam? Kalau pulang kerja gue pulang malam. Itu bukan wisata malam gitu. Lah, lagi kondisi begini gue mau jalan-jalan kemana? Orang nggak ada di tujuh juga. Bukan covidnya boy, paling gak boy. Kan Sebelum Covid ini maksud lo? wisata tuh kan banyak namanya wisata, lu bisa Tempat- cuci mata, bisa jajan, bisa makan, bisa apa gitu.
paling tuh yang kalau yang ini khusus orang Kemayoran yang anak kemarin pasti tahu, lu tahu daerah Sumber Batu lah tuh, dari perapatan Lobur sampai ujung pertigaan Sumber Batu tuh banyak tuh tukang jajanan. Gue suka ke situ karena banyak banget pilihan tuh. Ini kita lokal ya omongannya ya. Enggak. Kalau untuk keluar sih gue paling ke mana gue? Gue tuh kangen wisata malam itu yang di Tebet sebenarnya. Oh emang itu. Tebet tuh jujur itu gue punya kenangan lucu sih Tebet. Itu banteng tuh brengsek tuh. Dia lagi. Zaman-zamannya Blub dan Endorse, dia yang rusakin bangku di Blub. Tunggu dulu, sebelum kalian belum tahu siapa tuh Banteng, ada teman kita namanya Diga. Mukanya kayak anak Paskalis di Betak. Mukanya begitu, kesel-keselin. Lu tau Bo nggak? Bo yang temennya Shinchan, nah itu kayak gitu tuh mukanya telur gitu. Tinggal kasih kacamata, nah udah tuh. Iya, bener. Lo bayang pasti ketemu udah kayak dia tuh. Teng, tung dapetnya Puspa ya dia. Puspa lu main sabar Puspa lu. Padahal bohongin mulu gajinya. Apalagi Ya. di Tebet tuh yang paling bikin lo itu. Kalau Tebet sih enak ya. Banyak jajanannya banyak. Gue tuh punya kenangan juga ya Tebet, Bray. Kenangan wisata malam di Tebet itu Warmo. Warmo apa sih? Warteg. Itu langganannya Olga tuh almarhum tuh. Oh, yang dekat rusun. Iya. Ah. Nasi, numplek, bayarnya cuma tebak. Iya, bayarnya cuma tebak. Itu ya yang ngantri buset boy, ngalahin BLT. Enak banget itu. Ya enak sih, cuma ya standar lah, standar warteg. Telur dadar, share tahu gitu-gitu tuh. Tapi ngantri, gue bingung. Tuh centongnya bayarin cepet nggak mau kalau itu. Centongnya ajaib tuh bener tuh. Dari mana aja Ren? Jangan di balik itu ada sesuatu nih nggak sih? Ya. Lah kalau lu ngomong-ngomong Bukan, bisnis males gue. Bukan maksudnya sujud apa gimana ya, cuman kan Enggak, gue udah dewasa bro. Umur gue 30. Eren bisnis mulu. Enggak inspiratif kalau kata Andino ya lu. Jadi maksudnya centong nasi, gue juga jelek centongnya. Cuma ketika dicentong itu enak aja gitu makannya. rasanya enak. Iya, rasanya Bukan enak. pasti centongnya enak. Iya, kan ada macam-macam centong udah nyentongin nasi gitu ya kan. Ada yang ketika mie ayam ngaduk kukunya masuk mangkok. Jadi enak. Iya, Serius. gua masuk mangkok itu enak banget. Sebatar-batar Nggak di jelas. pinggir jalan, paling enggak ya minimal tuh rambut pasti Iya. ada tuh. Enggak, kukunya panjang nih kan. Cuma ketika dia masuk mangkok begini nih kukunya nih ngaduk seret. Enak nih. Memang enak tapi kalau kagak masuk nih bininya gitu ngalahin. Ya enak gue, anta. Dia dari pagi berantem mecin kali menjadi enak. Gue nggak ngerti. Lo kalau ngelihat dia lagi itu ada mie ayam Karim namanya dekat rumah botak. Tapi ini pagi bukan malam. Ini pagi bukan malam. Di tengah-tengah gue kejadian malam tuh yang paling gue benci banget bener. Apalagi lagi banteng. Dia lagi. Iya lagi Tapi jalan. emang beberapa kejadian sih gue kesel sama dia juga sih. Tiba-tiba gue jatuh sama dia. Dia yang jatuh, dia jatuh aja. Kan goblok kagak jelas ya anjing. Ya, pokoknya ada gue banteng man of the match lo, lo man of the match bre. Lo kalau nonton tayang ini kapan gue undang lo brengsek? Pasti banyak bahasan sama lu deh. Iya, bener. Pasti ada aja. Gue Soalnya tuh, aduh. iya, gimana nih? Ikonik tuh orang tuh Eren. Yang gue kesel tuh ada aja perusahaan yang mau nerima dia. Tergantung. Siapa tahu dia ada perbaikan. Ya, yang penting gaji 80 juta teh. Lu pakai buka gaji. Ya, kosong. Lu rekaman lu ngobrol. Banyak banget. Nah, sebenarnya sih masih banyak yang kita pengen bahas. Cuman ya berhubung waktunya juga kita mepet. Enggak mepet, YouTube bebas boy. Bebas sih, cuman Nggak enak aja ngobrol takut lama. kita kehabisan bahan terus jadi diem kan Ya, gak enak. Tolol. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau perlu. Dan komen pengalaman kalian seperti apa ketika wisata malam. Jangan lupa nonton Minggir Bentar. See you next on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.